Do you wanna know? Kisah pemulung yang dibantu mantan bupati. Namanya Adi Supriyadi Maulana. Pria yang lahir di Rengas Dengklok Kabupaten Karawang ini harus merelakan kepergian istri tercinta untuk selama-lamanya, setelah berjuang melawan penyakit kencing manis. Almarhumah istrinya yang bernama Kurnia memiliki paras yang cantik, senyuman yang indah dan mata yang bersinar. Namun kini semua tinggal kenangan. Wanita berparas ayu itu tak bisa ia pandangi lagi. Adi menyimpan kekasih tercintanya dalam hati. Setiap kali ia mengingat almarhumah istri tercintanya, ada kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun tentu, ada rasa sakit yang tak bisa ia bendung. Air matanya pun tak mampu menghilangkan kesedihannya. Almarhumah Kurnia memberinya seorang anak lelaki yang berparas rupawan, dan ia beri nama Andriansyah Maulana Saputra. Di usianya yang ke-7 tahun, Andriansyah tumbuh sebagai anak yang cerdas. Bayi kecil inilah yang menemani hari-hari Adi Maulana. Namun suatu ketika, Adi pernah berniat meninggalkan anak semata wayangnya ini di salah satu rumah sakit, karena penyakit panas dan Adi tak memiliki uang untuk membayar biayanya. Namun beruntung, ada dermawan yang sukarela membantu Adi dan membayar semua kewajiban Adi kepada pihak rumah sakit. Banyak kenangan manis maupun pahit selama pria ini membesarkan anak tercintanya. Penuh tangisan dan derai air mata yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu ketika, Adi terpaksa harus mencari nafkah dengan mengamen di jalanan dengan membawa anaknya itu. Ia datang ke satu toko ke toko yang lain, dan satu rumah ke rumah yang lain. Selama menjadi pengamen, Adi terpaksa harus membawa anaknya yang masih balita, karena kondisinya memang tak bisa ia meninggalkan anaknya sendirian. Saat itu, Adi juga tak memiliki rumah atau tempat tinggal, sehingga anaknya terpaksa harus ia bawa menyusuri jalan mencari nafkah. Tetapi, di saat seorang pedagang nasi menyindirnya sebagai seorang pria muda dan masih bisa bekerja, tetapi kenapa harus membawa anaknya ikut mengamen, hati Adi pun merasa sangat terpukul. Saat itu juga, kepada pedagang nasi ini Adi mengatakan, bahwa dirinya sangat terpaksa membawa anaknya untuk mengamen, karena ia tak punya rumah untuk berteduh dan tak ada orang yang akan menjaga dan merawatnya. Saya terpaksa membawa Andri mengamen, Kang, ujar Adi. Cibiran atau sindirian pedagang ini menjadi cambuk bagi Adi. Selain itu, Adi juga tak mau disebut sebagai ayah yang mengeksploitasi anaknya. Sehingga Adi beralih profesi sebagai tukang mulung. Profesinya sebagai pemulung bisa leluasa membawa anaknya tercinta. Kemanapun Adi pergi, anaknya ada dalam pangkuannya. Panasnya terik matahari, dinginnya angin malam menembus pori harus ia lawan bersama anaknya di jalanan. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Namun semuanya dijalani dengan kebesaran hati. Setiap waktu, hati Adi berteriak ingin sekali membahagiakan anak tercintanya, seperti halnya anak-anak lain seusianya. Namun perjalanan hidup membawanya pada jalan yang penuh liku. Di suatu ketika, di saat ia istirahat dan menyuapi anaknya di sekitar Taman Stasiun Purwakarta, atau tepatnya di dekat kantor Gedung Kembar Purwakarta, ada seorang lelaki dengan ika di kepala menghampirinya. Ternyata lelaki ini adalah mantan Bupati Purwakarta 2 periode, Haji Dedi Mulyadi atau lebih dikenal dengan nama Kang Dedi. Kemudian, politisi yang kini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini membawa Adi dan anaknya ke dalam Gedung Kembar. Saat itu, Adi merasa bahagia karena Kang Dedi memberinya banyak bantuan. Bahkan ia dan anaknya diberi tempat di rumah kontrakan serta kebutuhan sehari-hari seperti beras dan juga uang tunai. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat ini juga memberinya semangat dan motivasi. Setelah itu, Adi mengaku memiliki semangat yang lebih besar untuk merawat buah hatinya tercinta itu. Adi akan selalu menjaga anaknya dan berjuang untuk kebahagiaan anaknya di masa depan. Setiap kali ia mengingat kebaikan Kang Dedi Mulyadi, maka ia pun selalu berucap terima kasih dan senantiasa mendoakan Kang Dedi agar selalu sehat dan sukses. Terima kasih Pak, baru pertama kali anak saya mendapatkan baju yang sangat bagus. Saya dan Andri dibawa sama Pak Dedi ke mall dan dibelikan kaos yang bagus dan mahal. Terima kasih Pak, anak saya sangat bahagia, ujar Adi. Ya, kita lagi makan di depan kantor Pak Dedi, Gedung Kembar. Ya, disamper,
ditanya-tanya ya kita jawab. Nah, kebetulan juga bisa ketemu dengan mantan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi, sangatlah sulit. Nah itu kesempatan lah buat saya untuk mengungkapkan jati diri saya. Ya alhamdulillah beliau membantu seperti fasilitas tempat tinggal ya, kos-kosan sama biaya hidup anak, pendidikan, dan ditanggung sama Pak Deddy. Maksudnya biaya sekolah ditanggung sama Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi, ya. Terus tadi kos-kosan tuh gimana maksudnya? Dibayar? Dibayarin sama Pak Deddy. Berapa lama Kang? Ya pokoknya mah selama, dia bilang selama anak sampai sekolah pintar. Sampai sekolah. Pintar. Heeh. Nah, jadi beliau menjanjikan seperti itu, berbicara ya kalau untuk keseharian makan tetap saya sebagai orang tuanya mencari cukup. Ya, gimana lagi, cuman hanya ucapan terima kasih yang saya bisa anturkan ke Pak Deddy Mulyadi. Ya mungkin nanti selebihnya Allah biar yang membalas kebaikan Pak Deddy, sekeluarga Pak Deddy lah. Jadi sosok Kang Deddy Mulyadi di mata Akang itu seperti apa Kang? Ya ramah, setelah bertemu bertatap muka langsung ramah, baik. Ya tidak terduga lah. Tidak menduga Ya, sebelumnya tidak ya? menduga sebelumnya ya sulit juga kita langsung bisa bertemu dengan bupati, tidak segampang itu. Kita menceritakanlah apa adanya tentang hidup saya yang benar-benar sebatang kara, ditambah sekarang ada anak yang harus benar-benar saya kasih biaya, tapi saat ini mungkin saya tidak mampu. Ya bertemulah dengan beliau. Oke. Ya, sekarang Kang, sedikit saya potong nih. Katanya hari itu Akang sebagai pemulung ya? ya, Mas sehari pendapatan berapa Kang? ya sebenarnya pemulung itu saya belum terlalu lama, ya kebanyakan sih ngamen. Cuman dari ngamen kadang pemikiran orang mengekspos anak, ya saya berubahlah untuk jadi pemulung. Oh, untuk menghindari omongan orang bahwa Akang mengeksploitasi anak, Ya jadi akhirnya Akang beralih dari jadi profesi. pemulung. Nah, pemulung itu penghasilan saya sebenarnya mah nggak terlalu besar ya, cuman ya daripada kita bertindak yang tidak benar, lebih baik ya kita pemulung. Yang penting selama rezeki itu halal untuk memberi nafkah anak. Dre, Ya kita harus gimana lagi ya, menyukurin aja lah pendapatan kita sehari 40.000. Ya makanya saya selama hidup di jalan 6 tahun lebih saya hidup di jalan sama anak, tidur pun sampai ibaratnya tidak layak. kalau 6 tahun berarti dari usia sangat bayi ya, balita. Masih umur anak itu ditinggal lagi masih umur 11 bulan. Memang nggak ada pekerjaan lain Kang? Kenapa harus Yes. milih itu? Pengen kerja seperti orang-orang, iri lah saya sih banyak. Cuman kendala saya di anak, kerjaan apa yang bisa bawa anak. Oh, jadi memang Akang memilih itu karena agar bisa membawa anak ya. Kalau nenek dan yang lainnya gimana? Dalam harum semua. Jadi Dari Akang saya- sebatang kara ya. Batang kara. Kalau nenek dari ibunya? Dari nenek ibunya pun nggak ada, udah meninggal juga. Oh, jadi memang ayah atau keluarga dari Akang dan almarhumah ya. Ya. Siapa nama almarhumah? Dunia. Ibu Kurnia. Ya. Mudah-mudahan di surga ya. Amin. Jadi memang sudah nggak ada semua. Udah nggak ada Sehingga mengakibatkan Akang ya mau tidak mau harus membawa anak ini kan ya. saya terpaksa melakukan pembunuhan. Sebenarnya saya tidak mau. Ya gimana lagi? Dengan cara apa saya harus menafkahi anak? Bekerja tidak bisa, membawa anak. Lagi pula kalau saya usaha pengen, cuman kan belum ada modal. Ya, dengan cara gimana saya modal mengumpulkan? Kadang saya berpikir bisa ngontrak tapi tidak bisa makan. Bisa makan tapi tidur tidak layak. Itulah yang saat ini pikiran saya yang membingungkan. Kang, mungkin boleh tahu nih hari ini Akang aktivitasnya apa? Saat ini saya melakukan aktivitas seperti hasil pertemuan kemarin tanggal 27 di Pondok Pesantren Al-Islam, yaitu terletak di daerah Purwakarta. Pak Kiai Ridwan. Nah itu setelah kemarin pertemuan 3 kabupaten dan 3 kecamatan, Kerawang, Subang, Purwakarta, kita melakukan itikaf dari masjid ke masjid, ya mencari hidayah juga, ya untuk mendekatkan diri juga ke agama. Selama ini mungkin saya jauh mungkin sama agama, saat ini saya mendekatkan dan saya membawa anak juga, anak saya biar sedikit
memahami tentang agama. Mm-mm. Ya sengaja saya bawa anak, kenapa? Ya bukannya saya tidak kasihan, biar kelak nanti anak saya itu mengetahui tentang agama, mendalami agama, biar kelak dewasa nanti kalau dikasih umur panjang Gusti Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak seperti saya orang tuanya. Saya pengen anak saya itu Andri ya bisa lebih baik dibandingkan saya lah. Artinya memang Akang punya harapan besar ya agar Andri di kemudian hari jadi orang sukses, orang berhasil, orang pinter ya. Nah, Kang, selama mendidik Andri, apa yang paling Akang alami, kesedihan yang pernah Akang alami? Yang kesedihan itu yang pertama, dia itu menanyakan sosok itu seperti sesak saya nafas, tidak bisa bertanya, tidak bisa ngomong. Apalagi yang kedua menanyakan sosok nenek, itulah nenek kakeknya. Saya mau jawab apa dengan usia masih dini seperti itu kan. Dan Andri ini sosok yang benar-benar berbeda dari anak kecil. Saya mungkin anak kecil lain bisa membelikan sesuatu yang dia senang, mainan apa, cuma saat ini saya tidak mampu. Ya, untuk menggapai harapan itu agar Andri bisa sukses, kiat Akang itu apa sekarang, Kang? Yang penting dari saya pribadi tidak patah semangat. Cuman satu prinsip hidup saya tidak akan memberi makan anak saya dengan uang penghasilan haram. Saya pengen anak saya apa yang nanti kita tanam itu nanti hasilnya. Oke. Pengen yang saya tanam baik, hasilnya pun pengen lebih baik kalau bisa. Jadi dengan rezeki yang sangat halal ya, Kang, ada mimpi lagi untuk nikah atau gimana? Kalau saat ini sih belum terpikir, soalnya kalau untuk mengejar nafsu atau kesenangan saya pribadi, mungkin dari dulu saya udah nikah lagi. Tapi yang saya kejar itu kesenangan anak, Kebahagiaan anak. Dia fokus ke anak ya. fokus saya ke anak saat ini. Ya kalau masalah rezeki, jodoh itu nanti udah ada yang ngatur. Oke. Selama kita masih berusaha, pasti nanti ketemu jalannya. Nah, kalau Andri sendiri, Kang, perangainya atau karakternya gimana nih menurut Akang? Ya, karakternya anak saya itu Andri, yang saya sukai itu seperti ibunya, bersosialisasi agak tinggi terhadap, tidak seperti anak zaman sekarang, anak kecil yang baru pertama lihat orang itu kadang takut. Tapi kalau anak saya itu cepat akrab, itu yang paling saya kagumin dan saya paling banggain dari sosok anak. Dan saya mengajarin anak itu jarang mungkin ya, tapi dari pola pikirnya aja yang selalu cerdas, bisa menanggapi sendiri. Saya yakin Allah itu memberi ujian kepada hamba yang tidak mungkin melampaui batas kemampuan. Mungkin saya mampu, tapi belum ketemu jalan. Oke. Ya mudah-mudahan Kang ya, Andri bisa tumbuh besar menjadi orang hebat, orang sukses, orang kuat. Ada ungkapan yang akan diungkapkan selama Akang menerima kebaikan Pak Dedi? Saya cuma bisa hanya kata-kata terima kasih lah yang saya bisa ucapkan kepada Dedi. Mudah-mudahan selebihnya Allah membalas kebaikan Pak Dedi, diberi kesehatan sekeluarga untuk keluarga Bapak Dedi Mulyadi. Saya cuma hanya itu doang yang saya bisa ungkapkan untuk Bapak Haji Pak Dedi Mulyadi. Dan untuk saya, anak saya mudah-mudahan bisa berhasil dan tidak akan melupakan kebaikan Bapak. Insya Allah anak saya akan selalu ingat kebaikan Bapak pribadi, Pak Haji Dedi Mulyadi. Andri, capek tuh ngiring ke Bapak? Sayang tuh ke Bapak? Sayang. Nanti geus ageng hoyong janten naon? Pas ageng ke hoyong janten naon? Dari polisi. Jadi polisi? Kunaon jadi pengen jadi polisi? Hanya polisi hebat nangkep maling. Nangkep maling. Jadi cita-cita Andri pengen jadi polisi. Ya mudah-mudahan tercapai ya. Berarti Andri harus banyak belajar, jangan cengeng, harus kuat. Ayahnya marah-marahin aku. Arahnya marah-marahin aku. Marah-marah itu artinya sayang. Kan ini Andri bisa besar, ya, bisa ngobrol. Itu kan kerja keras perjuangan si ayah. Ya, pokoknya janji saya pribadi terhadap anak saya juga. Anak saya ya, saya akan sekuat tenaga saya, semampu saya untuk memberi pendidikan yang lebih baik Terbaik ya. dibandingkan saya ataupun ibunya.
pendidikan lebih tinggi. Selagi saya masih hidup, saya akan terus berusaha demi karena anak saya satu-satunya harta yang paling berharga.